Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 10 mengenai akuisisi dan disposisi properti, gedung, dan peralatan. Kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Sparta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aledesta dengan NIM 2019 12 11 040. Saya Regina Fania dengan NIM 2019 12 11 016. Saya Nita Arisandi dengan NIM 2019 12 11 012. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang properti, gedung, dan peralatan atau yang biasa disebut dengan PPI. Nah, properti, gedung, dan peralatan ini adalah harta berwujud yang ditahan untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi, atau digunakan lebih dari satu periode. Nah, plan aset ini dapat digunakan dalam operasi dan bukan untuk penjualan kembali. Jadi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Yang kedua itu bersifat long term atau jangka panjang dan umumnya mengalami penyusutan atau depresiasi. Nah, yang ketiga itu berwujud fisik. Terus PPI ini mencakup tanah, yang kedua struktur bangunan atau kantor, pabrik, dan gudang, dan peralatan. Contohnya itu mesin, perabotan, dan perlengkapan. Selanjutnya itu ada historical cost atau yang biasa disebut dengan biaya historis. Biaya historis itu mengukur uang tunai atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang sesuai dengan kegunaan yang dikehendaki. Perusahaan menaksir properti, gedung, dan peralatan pada periode berikutnya menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode biaya atau metode fair value atau penaksiran ulang. Jadi di historical cost itu semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aktiva itu sampai aktiva itu siap untuk kita gunakan secara umum. Yang termaksud cost itu ada yang pertama itu harga beli seperti biaya importir apa saja. Terus yang kedua itu semua biaya yang dikeluarkan sampai aset itu tiba-tiba di lokasi dan bisa kita gunakan. Di sini ada metodenya, metode biaya dan fair value. Selanjutnya itu ada biaya tanah. Biaya tanah itu termaksud semua biaya yang diperuntukkan untuk memperoleh tanah dan menyimpannya untuk digunakan. Biaya ini mencakup yang pertama itu harga pembelian, yang kedua biaya penutup seperti hak tanah, biaya notaris, dan biaya pencatatan. Yang ketiga itu ada biaya penilaian, pengisian, pengaliran, dan pembersihan. Yang keempat itu ada asumsi mengenai hak gadai, hipotek, atau beban properti, dan tambahan pengembangan tanah yang memiliki masa guna yang tidak menentu. Selanjutnya itu ada biaya tanah. Pengembangan dengan masa guna terbatas, misalnya itu jalur mobil pribadi, trotoar, pagar, dan area parkir dicatat sebagai pengembangan lahan dan mengalami penyusutan. Lahan yang diperoleh dan ditahan untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Jadi lahan yang diperoleh itu disebut investasi. Kalau lahan yang ditahan oleh real estate untuk penjualan kembali harus diklasifikasikan sebagai inventory atau inventories. Selanjutnya itu ada biaya gedung. Biaya gedung itu sama juga termaksud biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Nah, biaya gedung itu mencakup satu, bahan, ada tenaga kerja, dan biaya tambahan yang muncul selama konstruksi. Yang kedua itu ada ongkos profesional. Nah, ongkos profesional itu misalkan kita
kalau bangun-bangunan itu ada jasa arsiteknya, memerlukan arsitek. Nah, nanti menyewa jasanya itu perlu biaya. Ini masuk ke dalam biaya gedung. Selanjutnya itu ada biaya peralatan. Biaya peralatan itu semua biaya yang muncul untuk pengadaan peralatan dan penyimpanannya untuk digunakan. Biaya ini mencakup 1. Harga pembelian, 2. Ongkos pengangkutan dan penanganan, 3. Asuransi peralatan selama pengantaran, yang keempat biaya dasar khusus jika diperlukan, yang kelima biaya perakitan dan instalasi, yang keenam biaya uji coba dari peralatan itu. Selanjutnya itu ada aset yang berdiri sendiri. Biayanya itu yang pertama itu bahan dan buruh. Yang kedua itu pengeluaran tambahan dapat ditangani dengan 2 cara. Yang pertama itu menentukan biaya tambahan tidak tetap. Yang kedua itu menentukan sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi. Perusahaan banyak menggunakan metode yang nomor 2. Selanjutnya itu biaya bunga selama konstruksi. Nah, di sini ada 3 pendekatan. Kalau kita bangun biasanya kita bakalan minjem uang. Terus nanti ada timbul biaya, sedangkan aset adalah semua biaya yang kita keluarkan. Berarti interest termaksud biaya. Masalahnya di sini bisa diakui atau tidak. Nah, di sini IFRS ini boleh mengakui, tapi tidak boleh semuanya. Di sini ada perhitungan khususnya. Nah, biaya bunga selama konstruksi, IFRS itu mensyaratkan ada kapasitas bunga aktual. Yang kedua itu konsisten dengan biaya historis atau historical cost. Yang ketiga itu kapitalisasi mempertimbangkan 3 item. Yang pertama itu aset yang memenuhi syarat, yang kedua itu kapitalisasi periode, yang ketiga itu jumlah yang dikapitalisasikan. Selanjutnya itu ada aset yang memenuhi syarat, membutuhkan periode waktu yang lama agar siap digunakan sesuai kehendak. Nah, dua jenis asetnya itu ada aset konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua itu aset yang ditunjukkan untuk penjualan atau penyewaan, dibangun atau diproduksi sebagai proyek tersendiri. Nah, kalau aset yang pertama itu khusus buat perusahaan itu sendiri dipakainya. Yang kedua untuk penjualan dan penyewaan. Terus di sini ada kapitalisasi periode. Kapitalisasi periode itu dimulai saat yang pertama itu pengeluaran untuk asetnya telah dibuat. Yang kedua itu aktivitas untuk mempersiapkan aset yang sedang berlangsung. Yang ketiga itu biaya bunga sedang terjadi. Nah, kapitalisasi periode itu berakhir ketika aset secara substansial selesai dan siap digunakan. Terus di sini ada jumlah yang dikapitalisasi. Kapitalisasi yang mana yang lebih sedikit. Satu itu biaya bunga aktual, yang kedua biaya yang dapat dihindari. Bunga yang dapat dihindari itu jumlah bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset belum dibuat. Jadi asetnya belum dibuat, tapi jumlah bunganya udah ada. Nah, selanjutnya itu ada contoh perhitungan weighted average accumulated expenditure. Nah, di sini ada contohnya. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Hanren Corporation memutuskan untuk membangun gudang yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan untuk menyelesaikannya. Mulai tahun 2019, perusahaan melakukan pembayaran berikut kepada kontraktor pada tahun 2019. 240.000 pada 1 Maret, 480.000 pada 1 Juli, dan 360.000 pada tanggal 1 November. Jadi terbagi jadi 3.
Nah, perusahaan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai yang ditunjukkan. Jadi di sini kita sediain expenditure-nya, ada tanggalnya, Maret tanggal 1 kita masukin 240. Nah, berarti kita hitung dari tanggal date-nya di sini. Kita hitung sampai 1 ke 31 Desember. Berarti Maret ke Desember kan ada 10 bulan. Kalau Juli ke Desember itu ada 6 bulan, sedangkan 1 November ke 30 Desember itu ada 2 bulan. Jadi di sini kapitalisasi periodenya kita masukin 10/12, 6/12, sama 2/12. Habis itu kita kaliin sama average-nya masing-masing, 240.000 dikali 10/12 hasilnya 200.000. 480 dikali 6/12 hasilnya 240.000. Yang November yang terakhir 360.000 dikali 2/12 hasilnya 60.000. Jadi dikaliin semua hasilnya itu kita dapat 500. Jadi average-nya itu 500. Nah, untuk menghitung tingkat bunga yang tepat itu, satu, untuk bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang dikurang dari atau sama dengan jumlah yang secara khusus dipinjam untuk membiayai konstruksi aset, gunakan tingkat bunga yang muncul pada pinjaman yang spesifik. Yang kedua itu untuk bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang lebih besar dari hutang yang muncul untuk membiayai konstruksi aset, gunakan rata-rata tertimbang tingkat bunga yang terjadi pada semua sisa hutang selama periode tertentu. Nah, di sini ada interest rate. Interest rate berarti di sini kita lihat ada 12%. 12% itu dikali 600 dikaliin 600 hasilnya itu 72.000. 9% dikali 2 juta hasilnya itu 180.000, dan 7,5% dikali 5 juta itu hasilnya 375.000. Nah, interestnya itu sama partisipalnya itu kita jumlahin, hasilnya 7.600.000 sama 627.000. Nah, buat nyari rata-rata interest untuk semua hutangnya itu total interest dibagi total parsifal. Nah, di sini 627 dibagi sama 7.600.000 hasilnya itu 8,25%. Jadi 8,25% itu hasil dari rata-rata interest untuk semua hutangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Berikutnya contoh komprehensif. Pada 1 November 2018, Salah Company mengontrak Prefer Construction Company untuk membangun sebuah gedung seharga 1.400.000 di atas tanah seharga 100.000. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Salah melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2019. Pada tanggal 1 Januari dia membayar 210.000, 1 Maret tanggal 300.000, 1 Mei 540.000, 31 Desember 450.000, jadi totalnya 1.500.000. Next. Prefer Construction menyelesaikan bangunannya, siap dihuni pada 31 Desember 2019. Salah memiliki sisa hutang berikut pada 31 Desember 2019. Hutang konstruksi khususnya, yang pertama 15%, hasil bayar 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2018, dengan hutang bunga setiap tahun pada tanggal 31 Desember, seharga 750.000. Hutang lainnya 10% hasil bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2015,
dengan bunga terutang setiap tahun pada tanggal 31 Desember, yaitu 550.000. Berikutnya obligasi 12%, 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2014 dengan hutang bunga setiap tahun pada tanggal 31 Desember dengan harga 600.000. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk 2019. Next. Untuk menghitungnya, di sini expenditure tanggal 1 Januari 210.000, 1 Maret 300.000, Mei 1 Mei 540.000, 31 Desember 450.000. Jadi totalnya 1.500.000. Kemudian dikali sama per tahunnya, jadi dikali 12/12, berikutnya dikali 10/12, 8/12. Jadi totalnya tanggal 1 Januari 210.000, 1 Maret 250.000, 1 Mei 360.000, dan 31 Desember 0. Jadi total weighted average accumulated expenditure-nya 820.000. Next. Hitung bunga yang bisa dihindari. Weighted average accumulated expenditure 750.000 dan 70.000. Di total jadi 820.000. Kemudian dikali sama interest rate-nya 0,15 untuk construction note dan 1.104 untuk capitalization rate. Kemudian available interest-nya jadi 112.500 dan ditambah 7.728. Jadi totalnya 120.228. Kemudian 70.000-nya didapat dari the amount by which the weighted average accumulated expenditure exceed the specific construction loan. 10%, 5 year di note, prinsipalnya 550.000, interestnya 55.000. 12%, 10 year bonds, 600.000, interestnya 72.000. Jadi total prinsipalnya 1.150.000, total interestnya 127.000. Kemudian capitalization rate-nya, jadi total interest dibagi total prinsipal, jadi 11,04%. Next. Hitung biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2019. Di sini construction note-nya 750.000 dikali 0,15, jadi 112.500. 5 year note-nya 550.000 dikali 0,10, jadi 55.000. 10 year bonds-nya 600.000 dikali 0,12, jadi 72.000. Jadi total aktual interest-nya 239.500. Biaya bunga yang dikapitalisasi salah adalah yang lebih rendah dari 120.228 atau bunga yang dihindari, dan 239.500 atau bunga sebenarnya, atau 110.228. Salah mencatat entry jurnal berikut selama 2019. Pada Januari tanggal 1, di land-nya 100.000, building or chip-nya 110.000 di debit, kemudian cash-nya 210.000 di kredit. Pada tanggal 1 Maret, buildings 300.000 di debit, cash-nya 300.000 di kredit. Pada tanggal 1 Mei, buildings 540.000 di debit, dan cash-nya 540.000 di kredit. Pada tanggal 31 Desember, buildings 450.000 di debit, dan cash-nya 450.000 di kredit. Untuk buildings kapitalis interest-nya 120.228 di debit, interest expense-nya 119.272 di debit, dan cash-nya 239.500. Next. Pada tanggal 31 Desember 2019, salah mengungkapkan jumlah bunga yang dikapitalisasi baik sebagai bagian dari laporan laba rugi maupun dalam catatan yang menyertai laporan keuangan. Untuk income
from operation-nya, other expense and loss. Yang pertama ada interest expense 239.500 di debit, lessnya capitalized interest 120.278, jadi totalnya 119.272. Next. Biaya bunga selama konstruksi. Masalah khusus terkait kapitalisasi bunga. Pengeluaran untuk tanah. Jika tanah dibeli sebagai lokasi untuk suatu bangunan, biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi adalah bagian dari biaya pabrik, bukan tanah. Sebaliknya, jika perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan tanah, itu termasuk biaya bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tanah yang dikembangkan. Yang kedua, pendapatan bunga. Secara umum, perusahaan tidak boleh mengimbangi pendapatan bunga dengan biaya bunga, kecuali diperoleh dari pinjaman tertentu. Next. Penilaian properti pabrik dan peralatan. Perusahaan harus mencatat properti pabrik dan peralatan, yaitu pada nilai wajar dari apa yang mereka serahkan atau pada nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih jelas. Next. Penilaian PP dan E. Diskon tunai. Diskon untuk pembayaran yang cepat. Kontrak pembayaran ditangguhkan, yaitu aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dinilai sebesar nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan. Pembelian lump sum adalah alokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Penerbitan saham, yaitu harga pasar dari saham yang diterbitkan, merupakan indikasi yang adil dari harga perolehan properti. Next. Untuk pertukaran aset non-moneter, biaya diperhitungkan atas dasar yang pertama, nilai wajar dari aset yang diserahkan, atau yang kedua, nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih jelas. Perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian di bursa ketika transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Next. Pertukaran aset non-moneter. Arti zat komersial yaitu perusahaan memiliki substansi komersial. Jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi, artinya jika posisi ekonomi kedua belah pihak berubah, maka transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Type of exchange-nya, exchange has commercial substance dan exchange lacks commercial substance. Untuk contingence-nya, recognize against and lose immediately dan differ against and lose. Next. Situasi kehilangan atau memiliki zat komersial. Perusahaan mengakui kerugian jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Rasional adalah perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kas mereka. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Next. Situasi kehilangan atau memiliki zat komersial. Contoh ilustrasinya, pemrosesan informasi PA menukar mesin bekasnya dengan model baru di Jerot Business Solution NV. Pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku 8.000. Biaya awalnya 12.000 dikurangi 4.000 akumulasi penyusutan. Dan nilai wajarnya 6.000. Daftar model baru seharga 16.000. Jarod memberikan information processing tunjangan tukar tambah sebesar 9.000 untuk mesin bekas. Pemrosesan informasi menghitung biaya aset baru sebagai berikut. Yang pertama, list price of new mesinnya 16.000, lessnya trade-in allowance for used mesin 9.000. Untuk cash payment 2-nya jadi 7.000. Fair value of used mesinnya 6.000, jadi cost of new mesinnya 13.000. Situasi yang kedua, pengolahan informasi mencatat transaksi ini sebagai berikut. Equipment-nya 13.000, accumulated depreciation equipment-nya 4.000, loss on disposal of equipment 2.000.
Untuk equipment-nya 12.000 di kredit, cash-nya 7.000 di kredit. Loss on disposal-nya, fair value of use mesin-nya 6.000. Less-nya book value of use mesin-nya 8.000. Jadi loss on disposal of use mesin-nya 2.000. Next. Pertukaran aset moneter. Aset non-moneter. Situasi keuntungan atau memiliki zat komersial. Perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dengan imbalan aset non-moneter lain pada nilai wajar aset yang diserahkan, dan segera mengakui keuntungan. Next. Situasi keuntungan atau memiliki zat komersial. Ilustrasinya, perusahaan transportasi antar negara menukar sejumlah truk bekas ditambah uang tunai dengan truk semi. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan 42.000 atau biaya 64.000 dikurangi 22.000 akumulasi penyusutan. Agar pembelian interstate berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar wajar 49.000. Selain truk, interstate harus membayar tunai 11.000 untuk semi truk. Interstate menghitung biaya semi truk sebagai berikut. Fair value of trucks exchange-nya 49.000, cash speed-nya 11.000, jadi cost of semi truk-nya 60.000. Next. Instansi yang kedua, Interstate mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut. Truk seminya 60.000 di debit, accumulated depreciation trucks-nya 22.000 di debit, trucks use-nya 64.000 di kredit, gain on disposal of truck-nya 7.000 di kredit, cash-nya 11.000 di kredit. Jadi gain on disposal-nya fair value of use truck-nya 49.000 di kredit, cost of use truck-nya 64.000 di debit, less-nya accumulated depreciation 22.000, book value of use truck-nya 42.000. Jadi gain on disposal of use truck-nya 7.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Nah, selanjutnya itu ada exchange of non-monetary aset di mana di sini ada asumsi bahwa transportasi interstate itu menukarkan kekurangan substansi komersial, di mana dalam hal ini interstate menangguhkan keuntungan sebesar 7.000 US dollar dan mengurangi dasar untuk semi truk. Next. Interstate mencatat perubahan transaksi sebagai berikut. Semi truk itu 53.000, akumulasi depresiasi truknya itu 22.000, truk dan kasnya itu 64.000 dan 11.000. Di sini dijelasin kalau fair value of semi truknya itu 60.000, terus dikurangin 7.000 itu sebagai gain deferred. Lalu hasilnya itu dinamakan basis of semi truk senilai 53.000 US dollar atau bisa juga ditulis dengan book value of used truk itu 42 US dollar, terus ditambah dengan cash paid itu 11.000, terus basis of semi truknya itu sama-sama 53 US dollar. Next. Rangkuman keuntungan atau kerugian pertukaran aset non-moneter itu mencakup sifat transaksi, metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan kerugian atau keuntungan dari pertukaran. Next. Valuation of PPA itu ada yang dari bantuan pemerintah. Dana bantuan ini merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dan imbalannya dipenuhi pada kondisi tertentu terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Sedangkan yang IFRS itu mengharuskan dana bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan atau pendekatan pendapatan pada basis sistematis yang menyesuaikan dengan biaya terkait yang hendak digantikan. Next. Sini ada contoh satu, di mana bantuan untuk peralatan lab perusahaan
AG menerima 500.000 subsidi dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada 2 Januari tahun 2011 lalu. Biaya peralatan lab adalah 2 juta, memiliki masa guna 5 tahun, dan didepresiasi pada basis garis lurus. IFRS memungkinkan perusahaan AG untuk mencatat bantuan ini dalam 2 cara. Cara yang pertama yaitu pendapatan bantuan kredit tertunda untuk subsidi dan amortisasi pendapatan bantuan tertunda dari periode 5 tahun. Lalu yang kedua ada kredit peralatan lab untuk subsidi dan mendepresiasi nilai ini selama periode 5 tahun. Next. Bantuan untuk peralatan lab, jika perusahaan memilih untuk mencatat penghasilan tertunda, seperti yang disarankan IFRS tadi, perusahaan melunasinya dalam periode 5 tahun untuk pendapatan 100.000 per tahun. Efeknya dalam laporan keuangan pada 31 Desember 2011 adalah non-current asetnya itu ada lab equipment, terus dikurangi dengan accumulated depreciation 2 juta dan 400.000, hasilnya 1.600.000, lalu di bagian non-current liability-nya itu ada deferred grant revenue senilai 300.000, terus current liability-nya itu deferred grant revenue juga 100.000, lalu income statement-nya itu grant revenue for the year 100.000, lalu depreciation expense-nya itu for the year 400.000. Setelah itu baru ketemu net income. Net income-nya itu loss atau rugi senilai 300.000. Next. Lalu ada cara yang kedua, di mana kalau perusahaan memilih menggunakan kredit peralatan lab, SLFP-nya itu non-current asset, lab equipment, dikurangi dengan accumulated depreciation 1.500.000, dikurang 300.000 sama dengan 1.200.000, income statement-nya itu depreciation expense for the year-nya itu 300.000. Next. Di sini ada contoh soal yang kedua, di mana Flyaway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir. Kota Plainfield tidak ingin kehilangan layanan maskapai dan oleh karena itu setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar 1 juta US dollar kepada maskapai penerbangan untuk membayar kreditornya agar dapat melanjutkan layanan. Karena hibah diberikan untuk membayar jumlah yang terhutang kepada kreditor atas kerugian di masa lalu, Flyaway Airlines harus mencatat pendapatan dalam periode penerimanya. Sini cash-nya 1 juta, lalu grand revenue-nya 1 juta. Jika kondisi menunjukkan bahwa Flyaway harus memenuhi beberapa kewajiban di masa depan, maka pendapatan hibah yang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode yang sesuai di masa depan adalah tepat. Next. Next. Yang selanjutnya itu ada contoh ketiga di mana Kota Puerto Aloa sedang mendorong perusahaan teknologi tinggi TechSmart untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 10 juta US dollar dengan pinjaman dibayarkan pada akhir 10 tahun. Asalkan TechSmart memberikan pinjaman, asalkan TechSmart akan memperkerjakan setidaknya 50% tenaga ke depan. Tingkat pinjaman tambahan TechSmart adalah 9%. 10 juta US dollar, yaitu 6.499.300.
di mana 10 juta US dollar dikali dengan 0,64993 sama dengan 9%, N-nya sama dengan 5, jurnal untuk mencatat peminjamannya yaitu cash-nya itu senilai 6.499.300, lalu notes payable-nya 6.499.300. Next. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan pendapatan yang ditangguhkan, perusahaan mencatat hibah sebagai berikut. Cash-nya 700 itu didapat dari 10 juta US dollar dikurangi dengan 6.499.300. Taxmark kemudian menggunakan suku bunga efektif untuk menentukan 137 itu didapat dari 9% dikali dengan 6.499.300 pada tahun pertama. Pendapatan hibah sebesar 584.937, akibatnya beban bersih terkait peminjaman menjadi 0 setiap tahun. Next. Yang selanjutnya itu ada cost subsequent to acquisition, di mana untuk melihat biaya berikutnya akuisisi sebagai aset itu bisa dilihat dari terukur secara terpercaya dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Keuntungan ekonomis di masa yang akan datang itu meningkat pada masa gunanya, lalu kuantitas produk yang dihasilkan, serta kualitas produk yang dihasilkan. Next. Perusahaan dapat menghentikan aset gedung dengan sukarela atau menghapusnya dengan cara menjual, menukar. Depresiasi biasanya dilakukan pada tanggal disposisi. Next. Di sini ada contoh soal lagi di mana grup Barrett mencatat depresiasi mesin seharga 18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jika menjual mesin, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualannya sebagai berikut. Depreciation expense-nya itu 1.200 dikali setengah sama dengan 600. Lalu accumulated depreciation machinery-nya itu juga 600. Next. Record the entry to record the sale of asset-nya itu cash-nya 7.000, accumulated depreciation machinery-nya 11.400. Lalu ada machinery-nya itu 18.000. Terus gain on disposal of machinery-nya itu 400. Next. Di sini ada kesimpulan di mana kadang-kadang jasa aset dihentikan melalui sejenis konversi paksaan seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengakiran. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang diperoleh kembali, misalnya asuransi perbaikan jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi yang lain. Next. Di sini ada perusahaan transportasi Camel, dia harus menjual pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalan raya antar negara bagian. Perusahaan ini menerima 500.000 US dollar yang secara substansial melebihi nilai buku tanah senilai 150.000 US dollar dan nilai buku bangunan senilai 100.000 US dollar. Biayanya itu 300.000 US dollar dikurangi dengan akumulasi penyusutan senilai 200.000. Lalu si perusahaan membuat jurnal entry-nya sebagai berikut. Cash-nya itu 500.000, accumulated depreciation buildings-nya itu 200.000, buildings, lands, sama gain on disposal of land asset-nya itu 300.000, 150.000, dan 250.000. Berarti perusahaan ini untung senilai 250.000. Next.
Selanjutnya, kita akan memasuki sesi latihan chapter 9. Materi pertama akan disampaikan oleh Fani. Untuk yang pertama, S95, di bawah ini disajikan informasi yang berkaitan dengan Nike Enterprise. Inventory at cost-nya Januari tanggal 31, 15.000. Februari tanggal 28, 15.100. Tanggal 31 Maret, 17.000. Tanggal 30 April, 14.000. Inventory at LCNRV-nya pada tanggal 31 Januari 14.500, tanggal 28 Februari 12.600, 31 Maret 15.600, 30 April 13.300. Untuk purchase for the month-nya Februari tanggal 28 17.000, 31 Maret 24.000, 30 April 26.500. Untuk sales for the month tanggal 28 Februari 29.000, tanggal 31 Maret 35.000, dan tanggal 30 April 40.000. Untuk instruksinya, yang A, dari informasi tersebut, siapkan sejauh data memungkinkan laporan laba rugi bulanan dalam bentuk kolom untuk bulan Februari, Maret, dan April. Persediaan harus ditampilkan dalam laporan biaya sebesar keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi pasar akan ditampilkan secara terpisah atau menggunakan akun penilaian. Yang B, siapkan ayat jurnal yang diperlukan untuk membuat akun penilaian pada 31 Januari dan ayat jurnal untuk menyesuaikannya setiap bulan setelahnya. Next. Untuk yang A, di sini nama akunnya yang pertama ada sales, Februari 29.000, di Maret 35.000, di April 40.000. Untuk cost of goods sold inventory beginningnya di Februari 15.000, di Maret 15.100, April 17.000. Untuk purchase-nya di Februari 17.000, di Maret 24.000, di April 26.500. Untuk cost of goods available-nya jadi 32.000 di Februari, 39.100 di Maret, 43.500 di April. Untuk inventory ending-nya 15.100 di Februari, 17.000 di Maret, 14.000 di April. Kemudian untuk cost of goods sold-nya 16.900 di Februari, 22.100 di Maret, 29.500 di April. Untuk gross profit-nya jadi 12.100 di Februari, 12.900 di Maret, dan 10.500 di April. Untuk gain loss di marketnya dikurang jadi 2.000, dikurang 2.000 di Februari, 1.100 di Maret, dan 700 di April. Untuk fluctuation of inventory-nya di Februari jadi 10.100, di Maret jadi 14.000, dan di April jadi 11.200. Next. Inventory at cost-nya tanggal 31 Januari 15.000. Kemudian dikurang inventory at LCNRV-nya 14.500 di Januari. Jadi allowance amount needed to reduce inventory to NRV-nya 500 perak. Kemudian tanggal 28 Februari, inventory at cost-nya 15.100, dikurangi inventory at LCNRV, dikurang 12.600, jadi allowance amount needed to reduce inventory to NRV-nya 2.500. Kemudian gain loss-nya jadi 2.000. Kemudian tanggal 31 Maret, inventory at cost-nya 17.000, dikurang inventory at LCNRV 15.600, jadi allowance amount-nya 1.400. Kemudian gain loss-nya jadi 1.100 di Maret tanggal 31. Untuk April tanggal 30, inventory at cost-nya 14.000, kemudian dikurangi inventory at LCNRV-nya 13.300, jadi allowance-nya 700. Kemudian gain loss-nya jadi 700. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia ya.
Lalu yang selanjutnya itu ada latihan chapter exercise 9-15, di mana of the cost of goods lost by fire on March 9, merchandise on hand on January was $38.000, purchase since Januari tanggal Januari 1 Januari $92.000, 3.400 trade-in, purchase returns and allowance, 2.400, sales are made at 3313% above cost and total $120 to 9 March. Goods costing $10.900 were left undamaged by the fire. Remaining goods were destroyed. Instructionnya itu compute the cost of goods destroyed. Lalu yang B itu ada compute the cost of goods destroyed, assuming that the gross profit is 3313% of sales. Next. Merchandise on hand-nya itu pada tanggal 1 Januari 38.000 sudah diketahui di soal. Lalu yang kedua itu ada purchase 92.000, dikurangi dengan purchase returns and allowance itu 2.000. Di totalnya semua hasilnya 131.000. Terus yang selanjutnya itu ada COGS 90.000. Kenapa bisa 90.000? 75% dari penjualan dikali dengan 120.000. Lalu hasilnya 90.000 sebagai pengurang, terus ending inventory-nya itu 131.000 dikurangin dengan 90.000, hasilnya 41.000, terus dikurangin lagi dengan undamaged goods-nya itu 10.900, sudah diketahui di soal. Terus hasil akhirnya itu 30.100 US dollar dinamakan sebagai estimated fire loss. Gross profit-nya itu tadi udah diketahui 33,1/3% dibagi dengan 100% ditambah 33,1/3% itu hasilnya 25% of sales. Next. Lalu yang B itu disuruh mencari COGS destroyed-nya itu 66,2/3% of sales itu US dollar 120.000 US dollar. Ini dikali lalu hasilnya 80.000, total merchandise available at cost-nya itu didapat dari 131 US dollar dari yang A tadi, terus dikurangin dengan 80.000 yang barusan dicari, itu nilainya 51.000 US dollar. Dikurangin dengan undamaged goods-nya itu 10.900 diketahui di soal, lalu 51.000 dikurangin 10.900 hasilnya 40.100 sebagai estimated fire loss. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yenita. Di sini ada latihan exercise 9.19 udah disediain. Beginning inventory-nya itu 600.000, purchase-nya 1.500.000, total good available for sale-nya 2.100.000 sama sales-nya 2.300.000. Nah, di sini kita disuruh ngitung ending inventory dari gross profit 40% dari sales, gross profit 60% dari cost, gross profit 35 dari sales, gross profit 25% dari cost. Nah, yang A itu gross profit 40% dari sales. Tinggal kita masukin aja total goods available for sales-nya itu senilai 2.100.000 sudah dikasih tahu, udah given dari soalnya. Terus sales kita masukin 2.300.000 udah dikasih tahu juga.
terus dikurang dengan gross profit. Gross profit ini dapatnya dari 40% dikali sama sales-nya. Hasilnya itu 920. 2.300.000 dikurang 920 itu hasilnya itu sales hasilnya 1.380.000. Nah, 1.380.000 itu dia diambil sama total goods available for sale itu senilai 2.100.000, hasilnya itu 720. Nah, 720 ini merupakan hasil dari ending inventory dari gross profit 40% dari sales. Nah, yang B itu ada gross profit 60% dari cost. Jadi pertama-tama kita harus mencari dulu markup selling price-nya, yaitu 60% dibagi dengan 100% ditambah 60%. Hasilnya itu 37,5%. Nah, habis itu kita masukin total goods available for sale-nya itu 2,1, sales-nya masih sama 2,3. Nah, gross profit-nya ini kan kita udah cari nih 37,5. Nanti 37,5 dikali sama 2,3. Hasil dari sales-nya. Hasilnya itu 862,500. Nanti kita ambil sama 2,3, hasilnya itu taruh di sales, hasilnya itu 1,437.500. Nanti 1,437.500 itu kita ambil sama 2.100.000. Hasilnya itu 662.500. Hasil dari ending inventory 60% dari cost. Sedangkan yang C itu gross profit 35% dari sales. Nah, di sini total good available for sale-nya sama 2,1, sales-nya 2,3, diambil gross profit. Gross profit dapatnya 35% dikali 2,3, hasilnya 805. Nanti 805 ini dikurangi dengan 2,3, hasilnya 1,495. Nanti 2,1 diambil sama sales-nya 1,495, hasilnya itu 605. Selanjutnya itu yang D, gross profit 25% dari cost. Nah, kita cari lagi markup selling price-nya itu 25% per 100% ditambah 25%, hasilnya itu 20%. Total goods available for sale-nya masih sama 2,1, sales-nya masih sama 2,3, gross profit-nya 20% dikali sama 2,3, hasilnya itu 460.000. 460.000 dikurangi sama 2,3, hasilnya itu 1,840. Nanti 2,1 diambil sama 1,840, hasilnya itu 260. Hasil ending inventory dari gross profit 25% dari cost. Selanjutnya itu ada P96. Di sini kita dikasih data dari perusahaan Stanislaw, dikasih trial balance-nya, terus ada informasi tambahan. Yang pertama itu tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember. 2. Pemeriksaan laporan bank pada April dan cek yang dibatalkan mengungkapkan bahwa cek yang ditulis Maret 3.400 untuk pengiriman barang dagangan bulan April dan 3.900 dibayarkan untuk biaya lainnya. Deposit selama periode yang sama berjumlah 12,950 yang terdiri dari tanda terima dari pelanggan dengan pengecualian pengembalian 950 dari vendor untuk barang dagangan yang dikembalikan pada bulan April. Yang ketiga itu ada korespondensi dengan pemasok mengungkapkan kewajiban yang tidak tercatat pada tanggal 15 April.
sebesar 15,600. Jadi ada kekurangan pencatatan. Nah, untuk pengiriman barang dagang bulan April termaksud 2.300 untuk pengiriman dalam perjalanan. Terus yang keempat itu informasi tambahannya, pelanggan menyatakan berhutang 46.000 pada 15 April 2019, juga diperkirakan dalam pelanggan berhutang 8.000 lagi yang tidak akan pernah diakui atau dikembalikan. Dari hutang yang diakui itu cuma ada 600 yang tidak akan tertagih. Yang kelima itu perusahaan yang mengasuransikan inventaris setuju bahwa klaim kerugian kebakaran Stanislaw harus didasarkan pada asumsi bahwa rasio laba kotor keseluruhan selama 2 tahun terakhir berlaku selama tahun berjalan. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit mengungkap informasi ini. Jadi perusahaan itu ngasih informasi net sales-nya, net purchase-nya, beginning inventory-nya, sama ending inventory-nya dari tahun 2018 sampai 17. Nah, yang keenam itu persediaan dengan biaya 7.000 telah diselamatkan dan dijual seharga 3.500. Saldo persediaan adalah kerugian total. Nah, kita disuruh menghitung kerugian kebakaran persediaan dan laba kotornya, gross profit-nya kita disuruh cari. Nah, di sini ada inventory-nya. Inventory-nya kita tinggal masukin aja. Udah dikasih tahu di soal senilai 75.000, purchase-nya juga udah dikasih tahu 52.000. Terus di sini ada April merchandise-nya, pembayarannya 3.400 sama unrecord purchase on akunnya yang belum ditulis kita masukin 15.600. Habis itu kita jumlahin totalnya itu 146.000. Terus dikurangi sama shipment in transit, pengirimannya senilai 2.300, merchandise return-nya senilai 950, kita jumlahin senilai 3.250. Hasilnya itu 146 dikurangi dengan 3,250, hasilnya itu 142,750. Habis itu di sini ada sales revenue-nya senilai 135.000. Terus receivable-nya senilai 46. Estimate receivable-nya senilai 8.000. Ini 46.000 ditambah 8.000, hasilnya itu 54.000. Terus di sini ada collected. Collected-nya itu senilai collected pada bulan April tanggal 1 sama April tanggal 15 itu kita kurangin 12,950 dikurang 950, hasilnya itu 12.000. 54.000 dia ditambah 12.000, hasilnya itu 66.000. Nah, terus di sini less receivable-nya dari bulan 3 tanggal 31 itu senilai 40.000. 66.000 dikurang dengan 40.000, hasilnya itu 26.000. Nah, di sini sales revenue-nya 135.000 ditambah sama 26.000, hasilnya itu total sales-nya itu 161.000. Terus dikurangi sama gross profit-nya. Gross profit-nya dapat dari 45% dikali 161.000, hasilnya itu 72.450. Nah, nanti dijumlahin hasilnya itu 88.550.000. Hasilnya itu 142,750 dikurang 88,50, hasilnya 54.200.
terus dikurangi lagi sama sales of inventory-nya senilai 3.500, hasilnya itu 50.700. Selanjutnya itu ada net sales 2019 itu senilai net sales 2019 itu senilai 390.000 US dollar, lalu yang 2020-nya itu 530.000, total net sales-nya itu menjadi 920.000, ditambah 920.000 itu didapat dari 390 ditambah 530. Lalu ada beginning inventory itu 66.000 US dollar, terus net purchase 2019-nya itu 235.000, net purchase 2020-nya itu 280.000, totalnya itu 581.000, ini ditambah juga keseluruhannya, terus dikurangin dengan ending inventory senilai 75.000 menjadi 506.000, terus gross profit-nya itu 414.000 US dollar. Rate gross profit-nya itu 414.000 US dollar dibagi dengan 920.000 US dollar, hasilnya 45%. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.